Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung Petaka Pesugihan Kang Bakso, seri yang ke-10 tamat. Ditulis Abdul Waza. Setelah tahu Maya dalam kondisi kesurupan, Pak Karman terdengar goyah penuh dengan keputusasaan. Dia berharap entah bagaimana putrinya masih bisa mendengarnya, masih bisa melawan kekuatan gelap yang telah merasukinya. Maya, ini Papa. Kamu harus melawan ini. Kamu harus kembali, Maya. Namun Maya hanya tertawa. Tawanya semakin keras, semakin menyeramkan, membengkakkan telinga Pak Karman dan Bu Sri. Papa sudah terlambat, ucapnya dengan nada yang menyeramkan. Mereka sudah datang, tumbal sudah dipilih. Pak Karman merasa lututnya lemas mendengar kata-kata itu. Tumbal. Tidak, ini tidak mungkin. Mbah Sugiwo sudah menjelaskan bahwa pesugihan putih tidak akan meminta tumbal. Ternyata kenyataan di depan matanya berkata lain. Apakah dia telah tertipu? Apakah kekuatan yang dia pikir bisa menolong keluarganya sekarang berbalik melawan mereka? Seketika suara ketukan di pintu berhenti. Keheningan yang tiba-tiba itu justru membuat suasana semakin menakutkan. Mata Pak Karman berkedip, mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan di ruangan itu. Perlahan dia melangkah menuju pintu depan, merasa ada sesuatu yang berubah. Tetapi sebelum dia bisa mencapai pintu, angin dingin berembus dari jendela yang terbuka sedikit, diikuti oleh sesuatu sedang berjalan di sekitar rumah. Suara itu semakin mendekat, membuat bulu kuduk Pak Karman berdiri. Dia tahu bahwa apapun yang membuat suara itu sedang bergerak menuju mereka. Bu Sri berlari ke arah Pak Karman, memeluknya dengan gemetar. Pak, kita harus pergi. Aku tidak mau Maya jadi tumbal. Aku tidak mau kehilangan anak kita, Pak. Tangisnya pecah, suaranya penuh dengan ketakutan yang tak bisa lagi dibendung. Pak Karman menoleh ke arah pintu, lalu ke arah putrinya yang masih duduk dengan senyum menyeramkan di tempat tidurnya. Dia merasa terjebak, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia ingin melindungi keluarganya, tetapi situasi ini berada di luar kendalinya. Tiba-tiba terdengar suara retakan dari langit-langit kamar. Pak Karman mendongak. Matanya terbelalak saat melihat bayangan hitam merayap di atas mereka. Bayangan itu melingkari langit-langit seperti ular raksasa, dengan mata merah menyala yang mengawasi setiap gerakan mereka. Apa itu, Pak? Apa itu? Bu Sri berteriak histeris, tetapi Pak Karman tidak bisa menjawab. Bayangan itu kemudian turun dengan cepat mengarah ke Maya. Tubuh Maya terangkat perlahan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengangkatnya dari tempat tidur. Pak Karman dan Bu Sri hanya bisa berdiri terpaku, terlalu takut untuk bergerak. Dalam sekejap tubuh Maya tergantung di udara. Matanya yang merah semakin bersinar terang. Mulutnya bergerak-gerak mengumandangkan kata-kata yang tidak bisa mereka pahami. Maya! Pak Karman akhirnya melangkah maju, mencoba meraih putrinya. Tetapi sebuah kekuatan tak terlihat mendorongnya mundur. Tubuhnya terhembas ke dinding yang keras, membuatnya terbatuk-batuk kesakitan. Dia berusaha bangkit, tetapi rasa takut dan sakit membuatnya hampir tak mampu bergerak. Di sisi lain, Bu Sri mulai menangis histeris. Tangannya bergetar hebat saat melihat anaknya tergantung tanpa daya di udara. Dia merasa begitu tak berdaya, seolah-olah nasib keluarganya kini ada di tangan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak bisa dia lawan. Tiba-tiba saja, suara keras bergema dari luar rumah, seperti suara angin ribut yang menerpa tembok-tembok mereka.
Jendela berderak keras dan pintu yang tertutup rapat mulai bergetar, seolah-olah akan jebol kapan saja. Di luar terdengar bisikan-bisikan halus yang semakin keras, membentuk kalimat-kalimat yang tak bisa mereka pahami. Mereka sudah datang. Maya berbisik dengan suara serak yang berbeda dari sebelumnya. Matanya terbuka lebar, namun kali ini lebih menyeramkan. Tatapan kosong yang dipenuhi oleh kekuatan gelap. Pak Karman tidak bisa lagi berpikir jernih. Pikirannya dipenuhi oleh kekuatan yang luar biasa. Dia mulai merasakan bahwa apapun yang dia lakukan tidak akan bisa menghentikan kekuatan ini. Pesugihan yang dia kira aman ternyata telah berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Dalam keputusasaan, Pak Karman mencoba sekali lagi meraih putrinya. Tetapi sebelum dia bisa mendekat, tubuh Maya terjatuh dengan keras ke tempat tidur. Suara jatuhnya begitu keras sehingga membuat Busri menjerit panik. Maya tergeletak diam, tubuhnya kaku, wajahnya pucat pasi dan matanya tertutup rapat. Pak Karman terengah-engah, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ruangan itu kembali hening, tetapi ketakutan masih mencekam mereka. Busri berlari ke arah Maya, memeriksa denyut nadinya dengan tangan yang gemetar. Dia masih hidup, Pak. Tapi kita harus pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Busri menangis sambil memeluk Maya. Pak Karman mengangguk lemah, setuju dengan istrinya. Mereka harus pergi meninggalkan rumah itu, meninggalkan semua hal yang pernah mereka lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pesugihan ini telah membawa kutukan bagi mereka. Namun di dalam hati, Pak Karman tahu bahwa ini belum berakhir. Mereka mungkin bisa melarikan diri malam itu, tetapi kemanapun mereka pergi, bayang-bayang hitam akan terus mengikuti. Pak Karman dan Busri panik, berusaha mengemasi barang-barang mereka dengan tergesa-gesa. Sementara itu tubuh Maya masih tergeletak tak bergerak di atas tempat tidur, hanya napas lemah yang terdengar dari dada kecilnya. Ketakutan yang menggantung di udara semakin berat, seolah-olah sesuatu yang terus mengintai dari setiap sudut rumah. Pak, cepat. Kita harus pergi sekarang. Desis Busri, suaranya bergetar penuh ketakutan. Tangannya gemetar saat mencoba merapikan tas besar di meja. Setiap gerakan mereka terasa lambat, seperti ada kekuatan yang menghambat mereka untuk meninggalkan tempat itu. Pak Karman tidak berkata apa-apa. Pikirannya terus dibayangi ketakutan akan sosok-sosok gelap yang baru saja mereka lihat. Dia merasakan keringat dingin membasahi tengkuknya. Jantungnya berdebar semakin kencang. Meskipun Mbah Sugiwo berkata bahwa pesugihan ini tidak membutuhkan tumbal, kenyataannya di hadapannya berkata lain. Anak bungsunya menjadi pusat dari segala keanehan ini, dan dia tahu sesuatu yang jahat sedang mengincar mereka. Sumonggo derek ikut berangkat umroh akbar Radio Istana berhadiah sepeda motor dan hadiah utama 1 rumah hunian umroh bersama Radio Istana FM. Aman, resmi dan amanah, didampingi, diopeni dan dibimbing langsung dengan fasilitas hotel dekat, paspor, vaksin, perlengkapan, semua gratis tanpa biaya. Dibuka untuk pendaftaran hadiah sepeda motor dan hadiah rumah mulai sekarang juga. Langsung ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, Jawa Timur. Info lebih lengkap hubungi 085233383137.
Umroh Akbar Radio Istana FM berhadiah sepeda motor dan rumah. Budal guyu, mulai guyu, matoh pokoknya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar rumah. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun kering berterbangan dan pintu berdiri dengan keras. Pintu depan yang semula tertutup rapat mulai bergetar hebat, seakan-akan ada sesuatu yang berusaha masuk dengan paksa. Pak Karman langsung melangkah mundur, tatapannya tertuju pada pintu yang mulai terayun-ayun. Pak, apa itu Pak? Bu Sri berbisik, air mata mulai mengalir di pipinya. Tangannya erat menggenggam lengan Pak Karman, tubuhnya gemetar tak terkendali. Pak Karman tidak menjawab. Dia memandang pintu itu dengan tatapan ngeri, berharap apapun yang ada di balik pintu itu tidak akan masuk. Tapi suara ketukan keras yang datang bersama dengan hembusan angin membuat jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Suara itu pelan, namun terdengar jelas di tengah keheningan. Setiap ketukan seolah menggetarkan dinding rumah, membuat suasana semakin mencekam. Mata Pak Karman melebar. Dia tahu sesuatu di luar sana bukanlah manusia. Sesuatu yang telah lama menunggu, menuntut sesuatu yang dijanjikan padanya, tumbal. Pak Karman menoleh ke arah Maya yang terbaring tak sadarkan diri. Pikiran tentang tumbal semakin menghantui benaknya. Apakah ini semua karena dia menyepelekan peringatan Mbah Sugiwo? Ataukah memang sudah takdirnya bahwa pesugihan ini akan meminta korban dari keluarganya sendiri? Tiba-tiba lampu di rumah mereka mulai berkedip-kedip. Cahaya yang semula terang perlahan memudar, memberikan bayangan-bayangan aneh di dinding. Pak Karman memejamkan mata, berharap semua ini hanya ilusi. Tapi perasaan was-was yang menyelimuti hatinya semakin menguat. Pintu depan tiba-tiba terbuka dengan keras. Angin kencang menerobos masuk ke dalam rumah, membuat tirai-tirai berkibar liar. Sekilas Pak Karman melihat sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala di ambang pintu. Sosok itu diam, hanya berdiri menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. Pak, tolong, kita harus keluar dari sini Pak. Bu Sri memohon, menarik lengan Pak Karman dengan panik. Namun kaki Pak Karman terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. Tatapannya terpaku pada sosok hitam di pintu, tubuhnya kaku tak mampu bereaksi. Sosok itu mulai bergerak, melangkah masuk dengan langkah perlahan, menyeret bayangan yang semakin membesar di lantai. Di tengah kepanikan terdengar suara Maya yang tiba-tiba terbangun. Papa, tolong aku. Suaranya terdengar lirih, seperti berada dalam genggaman sesuatu yang menakutkan. Tubuhnya terangkat pelan, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Pak Karman berlari ke arah Maya mencoba meraih putrinya. Tapi sosok hitam itu sudah lebih dekat. Sosok itu semakin mendekat, menutupi Maya dengan bayangannya. Dinding rumah terasa bergetar hebat, seolah akan runtuh kapan saja. Tumbal, sudah waktunya. Suara berat itu terdengar di kepala Pak Karman, memenuhi pikirannya dengan rasa takut yang luar biasa. Suara itu tidak datang dari mulut sosok itu, tetapi seakan-akan berasal dari dalam pikirannya sendiri. Pak Karman berusaha melawan ketakutan yang menguasainya. Dia mengangkat tubuh Maya yang terkulai lemas, kemudian berlari ke arah Bu Sri yang sudah berdiri di dekat pintu belakang. "Kita harus keluar sekarang!" teriaknya sekeras-kerasnya. Namun saat mereka hampir mencapai pintu belakang, tiba-tiba pintu itu tertutup dengan keras, mengunci mereka di dalam. Angin dingin menerpa wajah mereka, membuat seluruh tubuh mereka gemetar. Pak Karman mencoba membuka pintu itu tetapi tidak bergerak sama sekali, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghalanginya. Bu Sri jatuh berlutut menangis histeris di lantai.
tidak mau kehilangan Maya. Aku tidak mau dia jadi tumbal. Pak Karman merasa tak berdaya. Di hadapannya sosok hitam itu semakin mendekat, menyelimuti seluruh ruangan dengan aura gelap yang mencekam. Dia tahu mereka tidak bisa lari, tidak bisa melawan. Pesugihan yang dia lakukan telah membawa malapetaka bagi keluarganya, dan sekarang mereka harus membayar harganya. Maafkan aku, maafkan aku. Pak Karman berbisik, air matanya mengalir di pipinya. Dia memeluk erat tubuh Maya, merasakan detak jantungnya yang semakin melemah. Rasa bersalah memenuhi hatinya, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan dengan mengubah semuanya. Sosok hitam itu tiba-tiba berhenti tepat di hadapan mereka. Mata merahnya menyala terang, menatap Pak Karman dengan tajam. Tumbal harus dipenuhi sekarang. Suara itu menggema, menggetarkan seluruh ruangan. Dalam sekejap bayangan hitam itu melesat ke arah Maya. Pak Karman menjerit, mencoba melindungi putrinya dengan tubuhnya sendiri. Tapi kekuatan hitam itu terlalu kuat. Pak Karman merasakan tubuhnya terhempas ke belakang, sementara Maya terangkat ke udara sekali lagi. Maya menjerit, suaranya terdengar seperti dua suara sekaligus, suaranya sendiri dan suara entitas jahat yang telah merasukinya. Tubuhnya bergetar hebat, matanya terbuka lebar dengan tatapan kosong. Papa, tolong. Pak Karman berusaha bangkit, tapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekannya di lantai. Dia hanya bisa menatap dengan putus asa saat Maya melayang di udara, dikelilingi oleh bayangan hitam yang semakin pekat. Busri menangis tak terkendali, memanggil-manggil nama Maya dengan histeris. Namun tak ada yang bisa dilakukan. Sosok hitam itu terus menyeret Maya semakin tinggi, hingga akhirnya dalam sekejap mata semuanya berhenti. Maya seketika jatuh ke lantai dengan keras. Suasana hening mencekam memenuhi ruangan. Sosok hitam itu menghilang, tetapi jejaknya masih terasa di udara. Pak Karman dan Busri bergegas ke arah putrinya, tetapi sudah terlambat. Tubuh kecilnya tidak lagi bergerak, napasnya telah berhenti. Pak Karman menatap putrinya yang terbaring kaku, air matanya mengalir deras. "Tidak, Maya, tidak!" teriaknya penuh keputusasaan. Busri jatuh pingsan di samping Maya, tak sanggup lagi menahan rasa sakit yang mendera hatinya. Malam itu Pak Karman menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari kutukan pesugihan. Mereka telah kehilangan segalanya, dan kini hanya tersisa kehampaan yang mencekam. Pak Karman duduk di lantai, tubuhnya lemah. Matanya tertuju pada jasad Maya yang terbaring kaku di depannya. Suasana rumah yang dulu dipenuhi kebahagiaan kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Rasa bersalah dan penyesalan menghantam dirinya seperti ombak besar menenggelamkan setiap harapan yang tersisa. "Maya, maafkan Papa, Maya." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Hatinya terasa berat, seolah-olah ada beban yang menindihnya. Tangannya bergetar saat menyentuh pipi anaknya yang dingin. Dia berharap ini hanya mimpi buruk yang bisa dia bangun dari tidur, tapi kenyataannya jauh lebih mengerikan. Busri yang masih pingsan di samping mereka tidak bergerak sama sekali. Wajahnya basah oleh air mata, sementara bibirnya pucat dan gemetar. Pak Karman tahu ketika dia bangun semuanya akan terasa lebih berat. Bagaimana dia bisa menjelaskan ini kepada istrinya? Bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa pesugihan yang dia lakukan demi kekayaan telah merenggut nyawa putri bungsu mereka? Hatinya dipenuhi rasa bersalah yang luar biasa. Apa yang dulu dia pikir sebagai jalan keluar dari kemiskinan kini berubah menjadi bencana yang meruntuhkan keluarganya. Dia mengingat kembali setiap detik keputusan bodohnya, tawaran Mbah Sugiwo, janji-janji kekayaan yang diiringi dengan peringatan samar tentang konsekuensinya yang harus ditanggung, dan sekarang dia merasakan akibatnya. "Aku bodoh sekali."
Pak Karman menggigit bibirnya, merasakan darahnya mengalir terlalu keras. Matanya menatap kosong ke arah dinding rumah. Pikirannya dipenuhi dengan gambar-gambar kelam tentang keluarganya yang hancur. Bagaimana dia bisa begitu buta? Bagaimana bisa dia tidak menyadari bahwa tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga yang harus dibayar? Tiba-tiba, suara tawa yang menyeramkan terdengar dari arah pintu. Suara itu menggema di seluruh ruangan, membuat suasana semakin mencekam. Pak Karman mendongak, wajahnya memucat seketika. Di ambang pintu, sosok hitam yang tadi menyeret Maya berdiri lagi, kali ini dengan wujud yang lebih jelas. Matanya merah menyala dan tubuhnya lebih besar dari sebelumnya. Sosok itu tampak menertawakan keputusasaan Pak Karman. Sudah kubilang, semua ada harganya. Suara berat itu bergema. Suaranya seperti datang dari kedalaman neraka. Sosok itu melangkah pelan mendekati Pak Karman. Bayangannya menutupi ruangan dengan aura kegelapan yang semakin pekat. Pak Karman bergidik, tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. "Pergi, jangan ganggu keluargaku lagi!" teriaknya. Meskipun dia tahu kata-katanya tak akan berarti, dan tak akan berarti apa-apa di hadapan entitas yang mengerikan itu. Dia mencoba melindungi tubuh Busri yang masih pingsan, meskipun sadar bahwa usahanya sia-sia. Sosok hitam itu berhenti di depan jasad Maya. Wajahnya yang tidak jelas mulai membentuk seringai mengerikan. "Tumbal sudah diterima," ucapnya suara dingin menyayat udara. Tapi kau masih punya hutang, Karman. "Hutang? Apa maksudmu?" Pak Karman berteriak, bingung dan takut. Pada saat yang bersamaan dia merasa seolah jiwanya dirobek dari dalam. Perasaan hampa dan takut bercampur menjadi satu. Sosok itu menunduk, wajahnya yang kini terlihat lebih jelas tampak menatap langsung ke arah Pak Karman. Pesugihan ini bukan hanya tentang kekayaan. Kau memohon pada kekuatan yang lebih besar dari yang kau kira. Tumbal pertama sudah diambil, tapi akan ada lagi sampai semua hutangmu lunas. Pak Karman terkejut, tubuhnya melemas mendengar kata-kata itu. Dia menatap Maya dengan rasa bersalah yang semakin menghantui. Tidak mungkin. Kau sudah mengambil anakku. Apalagi yang kau inginkan?" Setelah melewati malam yang penuh teror, Pak Karman dan Busri hanya bisa duduk bersandar di dinding ruang tamu, lelah dan terengah-engah. Matahari sudah mulai naik. Sinarnya menerobos masuk melalui celah jendela, seolah membawa harapan baru setelah kegelapan panjang. Namun perasaan lega yang biasanya datang saat fajar kali ini tak kunjung hadir. Yang tersisa hanyalah kelelahan, ketakutan dan kesadaran bahwa keputusan mereka untuk mengemutus pesugihan itu bukanlah akhir dari segalanya. Pak Karman merasakan rasa bersalah yang semakin mendalam di hatinya. Selama ini dia telah terjebak dalam ilusi kekayaan dan kemudahan hidup yang diberikan pesugihan. Kematian Maya dan ancaman terhadap dia adalah harga yang terlalu mahal yang harus dia bayar. Dia mulai merenungkan semua pilihan yang telah diambilnya. Dari awal ketika dia memutuskan mengikuti nasihat Mbah Sugiwo hingga malam-malam panjang penuh ketakutan yang kini menghantuinya. Pak Karman menoleh ke arah Busri yang masih terduduk di sampingnya. Wajahnya kusut dan penuh duka. Matanya yang dulu selalu ceria kini dipenuhi kesedihan dan kecemasan. Dia tahu Busri juga merasakan penyesalan yang mendalam. Mereka telah menyerahkan segalanya demi harta, demi kemudahan hidup, dan kini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa semua itu tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar keluarga mereka. "Kita salah, Bu," bisik Pak Karman akhirnya. Suara serak penuh dengan kegetiran. "Kita sudah salah besar.
Harta ini semua yang kita kejar tidak ada artinya kalau kita kehilangan anak-anak kita, Bu. Bu Sri menundukkan kepalanya. Air mata mulai mengalir lagi di pipinya. Dia mengangguk pelan, seolah tak sanggup berkata-kata. Dia juga merasakan hal yang sama. Perasaan bersalah itu menyelimuti mereka berdua, menekan dada mereka hingga terasa sesak. Seandainya aku tidak tergiur dengan pesugihan itu, seandainya aku bisa lebih sabar, lebih berusaha keras tanpa harus menempuh jalan ini. Lanjut Pak Karman, kali ini suaranya mulai terisak. Aku hanya ingin membuat hidup kita lebih baik, Bu. Tapi ternyata aku salah. Semua ini hanya membawa malapetaka, Bu. Bu Sri memegang tangan suaminya, menggenggam erat seolah berusaha memberi kekuatan meskipun dirinya juga merasa hancur. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Pak. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah bertobat, meminta maaf pada Tuhan atas semua kesalahan kita. Pak Karman terdiam mendengar ucapan istrinya. Kata-kata Bu Sri terasa seperti tamparan keras yang membangunkannya dari tidur panjang. Dia menyadari bahwa jalan yang mereka tempuh selama ini adalah jalan yang salah. Dia telah menempatkan harta dan kekayaan di atas segalanya, mengabaikan nilai-nilai yang lebih penting, seperti kejujuran, kerja keras, dan kehormatan. Semua yang diinginkannya dengan mudah akhirnya justru membawa derita. Hari-hari berikutnya, kehidupan Pak Karman dan keluarganya berubah drastis. Mereka mulai kehilangan semua kekayaan yang selama ini didapat dari pesugihan. Usaha bakso mereka yang dulu laris manis mulai sepi pengunjung. Hutang yang pernah mereka ambil untuk memperbesar usaha kini menumpuk, dan Pak Karman harus menjual sebagian besar harta benda mereka untuk melunasi hutang-hutang itu. Kondisi ekonomi keluarga semakin sulit. Tapi anehnya, ada kedamaian yang mulai muncul di hati mereka. Pak Karman sering merenung sendirian di depan rumahnya, menatap ke jalan yang sepi. Dia sadar, meski kini mereka jatuh miskin, ada sesuatu yang lebih berharga yang masih mereka miliki, keluarga. Sementara anak yang sempat sakit-sakitan juga mulai membaik setelah mereka memutus pesugihan. Meski Maya sudah tiada, Pak Karman bertekad untuk tidak membiarkan tragedi serupa terjadi lagi. Suatu malam Pak Karman duduk di ruang tamu menatap foto Maya yang dipajang di dinding. Air matanya mengalir pelan. Maafkan Bapak, Nak. Maafkan Bapak yang telah serakah. Seandainya waktu bisa diputar kembali, Bapak tidak akan pernah mengambil jalan ini. Tapi sekarang Bapak hanya bisa bertobat dan mencoba menjadi orang yang lebih baik, Nak. Bu Sri yang mendengar suaminya berbicara pelan, mendekat dan duduk di sampingnya. Kita harus kuat, Pak, ucap Bu Sri sambil menyandarkan kepalanya di bahu Pak Karman. Kita harus terus menjalani hidup ini dengan penuh syukur. Tuhan pasti akan memberikan jalan jika kita benar-benar ikhlas. Hari-hari terus berjalan, dan meski mereka hidup sederhana, Pak Karman dan Bu Sri merasakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tak lagi tergoda oleh harta yang berlimpah, melainkan lebih fokus pada kebahagiaan keluarga yang sederhana dan saling mendukung. Pesan moral dari perjalanan hidup Pak Karman adalah jelas. Kekayaan materi tidak bisa menggantikan kebahagiaan sejati yang datang dari cinta dan keharmonisan keluarga. Segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang salah pasti akan berujung pada penderitaan. Keserakahan akan membawa manusia pada kehancuran, dan hanya dengan kesadaran untuk bertobat serta kembali ke jalan yang benar, hidup bisa kembali menemukan kedamaian. Pak Karman kini sadar, meski dia harus membayar mahal atas kesalahannya, dia bersyukur masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.
Dengan tekad yang kuat dia berusaha menjalani hidup yang lebih jujur dan penuh kesederhanaan, tanpa tergiur oleh pesona kekayaan instan yang hanya membawa bencana. Dia juga berjanji dalam hatinya untuk selalu mengingat bahwa harta benda adalah fana, sementara keluarga, cinta dan kebahagiaan yang tulus adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Seiring berjalannya waktu, Pak Karman dan Bu Sri mulai merasakan perubahan dalam kehidupan mereka. Setelah melepaskan diri dari pesugihan yang menakutkan, mereka fokus pada usaha bakso yang pernah membawa kesuksesan. Tetapi kali ini dengan cara yang benar dan penuh keikhlasan. Pak Karman sadar bahwa hanya dengan kerja keras dan kejujuran mereka bisa mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Setiap pagi mereka berdua bangun lebih awal, sholat subuh dan memanjatkan doa-doa agar usaha mereka dilancarkan. Bu Sri selalu mengingatkan suaminya bahwa rezeki yang mereka terima meski sedikit akan cukup jika penuh berkah. Mereka tak lagi berharap pada hal-hal yang instan atau cara-cara cepat untuk kaya. Sebaliknya mereka percaya pada usaha yang sungguh-sungguh dan kesabaran. Bakso buatan mereka kembali diminati oleh banyak pelanggan. Pelanggan yang dulu sempat meninggalkan mereka, kini mereka kembali meramaikan dagangan Pak Karman. Hal itu tentunya membuat Pak Karman dan keluarganya merasa sangat bahagia. Mereka kini sadar bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan baik, jika tidak ingin mendapatkan kejadian yang tidak diinginkan. Berkat doa dan ikhtiarnya, sekarang Pak Karman bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik dari sebelumnya. Dia berusaha untuk tidak lagi melakukan perbuatan buruk dan bersekutu dengan jin yang hanya akan membawa malapetaka bagi dirinya dan keluarga yang dicintainya. Inilah akhir cerita petaka pesugihan Kang Bakso. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua tidak akan melakukan hal-hal buruk seperti yang dilakukan Pak Karman, bersekutu dengan jin atau setan. Saya Ki Banu Asmoro, mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.